Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi tentang pegadaian syariah atau RAN pada mata kuliah akuntansi syariah. Pertama, kita membahas tentang pengertian dari pegadaian syariah atau RAN ini. Gadai diistilahkan dengan RAN dan dapat juga dinamai sebagai al-habsu. Ya, ini menurut Pasaribu tahun 96. Secara etimologis, pengertian RAN adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. Ya, menurut Syafi'i tahun 87. Sedangkan menurut Sabik tahun 87, RAN adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barang itu. Berdasarkan definisi RAN, kedudukan almarhun ini adalah barang jaminannya di tangan al-murtahin. Al-murtahin ini yang memberikan uang atau utang gitu kan ya, hanyalah berfungsi sebagai jaminan utang ar-rahin. Ar-rahin ini orang yang berutang. Barang jaminan tersebut baru bisa dihargai atau dijual apabila dalam waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan, utang tidak dapat dilunasi. Oleh karena itu, hak murtahin atas almarhum apabila ar-rahin tidak mampu melunasi hutangnya. Di sini maksudnya si pemberi hutang berhak untuk menjual atau apapun terhadap barang yang digadaikan itu apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar atau melunasi pinjaman atau utangnya kepada si pemberi hutang, ya. Dasar hukumnya apa sih gitu loh. Dasar hukumnya di sini menurut Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Ya, di sini jelas bahwa saat kita meminjam uang atau berhutang itu sebenarnya harus dicatat, maksudnya seperti itu. Namun apabila tidak ada bukti catatan, misalnya saat dalam perjalanan nih atau maksudnya dalam keadaan tertentu tidak cukup hanya untuk dicatat saja atau memang tidak bisa dicatatkan, maka kita harus memiliki barang yang bisa diagunkan atau digadaikan ya sebagai jaminan. Nah, kalaupun tetap tidak ada juga secara tertulis ataupun secara agunannya juga nggak ada, maka orang yang dipercaya atau orang yang berhutang wajib menunaikan amanatnya atau membayar hutangnya walau tidak ada itu menurut Quran Surah Al-Baqarah ini, ya. Jadi jelas ada juga tersebut bahwa jika memang tidak bisa dituliskan, maka bisa memberikan barang, ya, barang tanggungan atau barang jaminan seperti itu. Kemudian rukun akad gadai syariah, ya. Jadi syarat syahnya itu yang pertama adanya ijab kabul. Ijab kabul ini kesepakatan, ya. Kemudian yang kedua, orang yang bertransaksi terdiri dari rahin dan murtahin, ya. Rahin itu pemberi gadai, murtahin itu penerima gadai. Ya, jadi rahin adalah orang yang memberikan hutang, murtahin adalah orang yang berhutang.
adanya barang yang digadaikan, jadi marhun namanya, barang yang digadaikan. Kemudian ada juga karena ada barang yang digadaikan maka ada yang dihutang, itu adalah marhun bih istilah dalam syariahnya. Menurut para pakar fikih, al-marhun disyaratkan sebagai berikut. Barang jaminannya ya, barang jaminannya syaratnya boleh dijual dan nilainya setimbang dengan hutang. Ya, itu syarat yang pertama. Bernilai harta dan bermanfaat, jelas dan tertentu, maksudnya jelas benar ada barangnya. Kemudian barangnya itu milik syah dari arahin orang yang berhutang, benar-benar punya dia, jangan menggadaikan punya orang lain, itu tidak boleh. Barang jaminan itu juga tidak boleh masih terikat dengan orang lain, jadi bisa jadi misalnya nih masih milik bersama, misalnya kayak rumah warisan tuh punya beberapa saudara, nah digadaikan, kalau pihak yang lain tidak tahu itu tidak boleh dijadikan barang gadai. Kemudian merupakan harta yang utuh, jadi benar-benar ada barangnya, tidak bertebaran pada beberapa tempat, maksudnya ini benar-benar cuman satu ya ini aja gitu loh, tidak ini ya, maksudnya tidak terpotong-potong gitu. Jadi memang benar-benar harta jelas ada dan benar-benar ini saja gitu loh yang benar-benar dijadikan jaminan. Barang jaminan itu boleh disertakan baik materinya maupun manfaatnya ya. Jadi yang namanya jaminan bisa diserahkan materinya maupun manfaatnya. Aran baru dianggap sempurna apabila barang yang dijaminkan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang dan hutang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam hutang. Jadi udah benar-benar ada barter ya. Jadi itu baru dianggap sempurna gadainya. Nah, tentang biaya pemeliharaan di sini. Ulama fikih sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Di sini berarti yaitu orang yang meminjam hutang. Menurut sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa pemilik agunan berhak atas segala hasil barang agunan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang agunan tersebut. Ini hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Daruqutni ya. Mereka juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Sekarang ada pertanyaan, apakah boleh pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan tersebut? Ya, maksudnya orang yang memberikan hutang tadi boleh nggak memakai manfaat atau ininya memakai memakai manfaat dari barang jaminan tersebut sekalipun mendapat izin dari pemilik barang. Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya, semua ulama kecuali Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan bahwa penerima barang jaminan tidak boleh mengambil sesuatu manfaat apapun dari barang jaminan. Nah, kalau Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar yang setimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuk pemeliharaannya. Jadi dia memperbolehkan ya, tapi yang lain enggak boleh, katanya seperti itu. Nah, dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, RAN atau gadai merupakan produk pembiayaan yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Nah, skim gadai syariah juga menggunakan kombinasi antara prinsip RAN dengan ijarah. Dalam LKS atau perbankan syariah, kontrak RAN digunakan pada dua hal, yaitu yang pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan atau jaminan bagi produk lain, misalnya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah itu contohnya misalnya
pengkreditan rumah ya, pengkreditan barang-barang itu biasanya pembiayaan namanya murabahah. Kemudian sebagai produk tersendiri. Nah, jadi ada dua itu ya, kontrak ran itu. Nah, apabila dia sebagai produk pelengkap, maka di sini nasabah memiliki barang jaminan kan, kemudian dia dititipkan atau menggadaikan kepada bank syariah. Nah, kemudian bank syariah itu memberikan pembiayaan kepada nasabah itu ya. Nah, di situ kan ada permohonan pembiayaan. Akhirnya nasabah membuat permohonan itu, maka setelah permohonan itu ada, akhirnya terjadilah akad pembiayaan. Akad sudah selesai, maka utang ditambah dengan fee akan diberikan nasabah kepada bank syariah. Ini misalnya kalau kita tadi kata ibu pengkreditan rumah. Jadi ceritanya nasabah misalnya mau kredit rumah, barang jaminannya apa? Itu adalah sertifikat rumah itu sendiri ya. Jadi sertifikatnya dititipkan atau digadaikan ke bank syariah untuk diberikan pembiayaan untuk membeli rumah tersebut kepada penjual. Jadi akhirnya saat ada pengajuan permohonan pembiayaan, permohonannya disetujui, syarat-syaratnya udah lengkap, maka terjadilah akad pembiayaan. Berapa nasabah harus membayar setiap bulannya kepada bank syariah, seperti itu ya. Jadi ini maksudnya bayangannya apabila gadainya itu sebagai produk pelengkap. Nah, kalau sebagai produk tersendiri itu ada yang namanya produk jaminan. Itu masuk ke tahap 1, yaitu pemberian pinjaman oleh bank syariah dengan syarat nasabah memberikan jaminan. Ini sebagai produk tersendiri. Jadi ada nasabah dia melakukan akad ran pada bank syariah, kemudian banknya memberikan pinjaman kepada nasabah, kemudian nasabah menyerahkan barang gitu. Jadi di sini skemanya, skema yang tahap pertama itu nasabah melakukan akad kan dengan maksud meminta pinjaman kepada bank. Kemudian bank memberikan pinjaman sesuai permintaan nasabah. Nasabah dapat menyerahkan jaminan barang yang disesuaikan dengan tingkat peminjamannya. Jadi dia memberikan barang yang dapat dijaminkan kepada bank. Di situ ya untuk skema tahap pertama. Jadi nasabah melakukan akad dulu kepada bank, kemudian banknya memberikan pinjaman sesuai permintaan. Kemudian si nasabah memberikan jaminan barang ya yang sesuai dengan kesepakatan tadi. Misalnya dia pinjam berapa, jaminannya apa. Misalnya jaminannya mobil gitu, ya kan? Nah, jadi ini untuk skema tahap pertama. Nah, ini kalau yang skema tahap kedua itu sebagai produk pinjaman. Jadi jasa pemeliharaan barang jaminan di sini ada. Nah, jadi kalau dia sebagai pinjaman, nasabah kan melakukan akad ijarah namanya kepada bank syariah. Kemudian bank syariah membayar ujrah, kemudian si nasabah membayar pemeliharaan barang jaminan, seperti itu. Pada tahap kedua ini, akad antara bank dengan nasabah bukan lagi akad ran, tetapi akad ijrah, di mana bank mempunyai hak untuk meminta kepada nasabah biaya pemeliharaan barang yang dijaminkan, karena dia memberikan barang, ya kan, untuk digadaikan, ya. Jadi si bank berhak meminta biaya pemeliharaan. Kemudian kita membicarakan masalah gadai versus ran. Nah, di sini ada persamaan gadai dengan ran, yaitu hak gadai berlaku atas pinjaman uang, adanya agunan sebagai jaminan uang. Yang kedua, kemudian yang ketiga, pada prinsipnya tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan kecuali dengan seizin ran. Ya, rahim namanya ini istilahnya. Banyak sih istilah-istilah syariah ini yang mirip-mirip itu sama gitu ya. Kemudian biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
ya, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Apabila batas waktu pinjaman habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Ya, maksudnya di sini batas waktu pinjaman habis tapi si peminjam tidak bisa membayar. Ini maksudnya gitu, baru boleh dijual atau dilelang oleh si orang yang meminjamkan uang tadi. Nah, di sini kita bicara tentang perbedaan gadai dengan ran. Kalau ran itu menurut hukum Islam, kalau gadai menurut hukum perdata. Kalau ran dia dasarnya tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Nah, kalau gadai dia ada menarik bunga atau sewa modal. Kemudian rannya berlaku pada semua harta. Kalau gadai berlaku untuk barang bergerak saja. Ran tidak mengenal istilah bunga uang. Kalau gadai dia ada bunganya kan. Kemudian kalau ran bisa dilaksanakan tanpa melalui lembaga. Sedangkan gadai harus melalui lembaga perum pegadaian. Jadi di sini misalkan ini kita antar saudara itu menggadaikan. Nah, itu biasanya masuk ke ran ya, bukan gadai, karena gadai biasanya melalui lembaga perum pegadaian. Jadi kalau kita antar saudara atau antar teman saling percaya, itu masuknya ke ran ya. Karena ran tadi yang waktu di awal kan kita katanya bisa jadi hanya kepercayaan saja, yang penting orang yang diberikan pinjaman itu amanah. Nah, di sini kita membicarakan tentang akad perjanjian ran. Itu ada 3 akad perjanjiannya. Yang pertama, apabila digunakan untuk konsumtif, itu namanya al-qardul hasan ya. Rahin akan memberikan biaya upah atau fee kepada murtahin. Si peminjam akan memberikan biaya upah atau fee kepada yang meminjamkan uang karena murtahin telah menjaga atau merawat marhun. Jadi dia memberikan fee itu sebagai upah merawat ya. Di sini akadnya. Jadi al-qardul hasan itu jika si peminjam menggunakan pinjaman uang yaitu untuk konsumtif, maka dia minjem kebutuhannya adalah untuk konsumtif, dia menggadaikan barang, meminjam untuk kebutuhan konsumtif, maka si yang peminjam itu akan memberikan fee kepada yang meminjamkan uang sebagai fee-nya itu karena telah menjaga merawat barang yang digadaikan ya. Kemudian yang kedua itu akadnya mudharabah. Mudharabah ini digunakan jika untuk modal usaha ya. Jadi mudharabah ini jika digunakan untuk modal usaha. Jadi pembiayaan modal kerja ya. Di sini rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Jadi mudharabah ini maksudnya kita punya skill. Nah, kita akan datang, siapa sih yang mau ngasih kita modal gitu loh, kita yang jalanin usahanya. Nah gitu, itu namanya akadnya masuknya mudharabah. Jadi kalau udah jalan usahanya kita bagi hasil. Nah itu keuntungannya bagi hasil berapa persen. Nah itu namanya mudharabah. Gadainya itu jadi saat kita nyari modal, ada orang yang punya modal, kita gadain ini deh, yang barang yang bisa ini buat modal aja, aku pinjem buat modal usaha, aku serahkan mobil ini gitu kan. Nah akhirnya kita kalau usahanya jalan kita bagi hasil gitu loh. Jadi kita yang kita berikan kepada yang yang meminjamkan uang itu adalah uang bagi hasil namanya, bukan fee lagi ya, karena dia untuk modal. Kemudian al-bai muqayyadah di sini digunakan jika untuk produktif. Nah, modal kerjanya berupa pembelian barang. Jadi maksudnya untuk produktif ini di sini murtahin akan membelikan barang yang dibutuhkan rahin, dan rahin akan memberikan markup
kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kita butuh laptop gitu ya, jadi kita mau butuh laptop, terus kita gadain apa gitu yang ini, tapi kita mau beli laptop, sebenarnya cuma mau beli laptop, tapi karena kita nggak ada uang kan, kita mau pinjam. Nah, kita gadaikan apa yang kita punya, tapi saya nanti maunya beli laptop. Akhirnya si yang meminjamkan uang membelikan laptop itu pada kita, bukan uang yang dikasihkan tapi laptopnya. Laptop itu misalnya harganya 4 juta. Nah, dia akadkan itu sebesar 4.500.000. Itu dia berhak memarkup ya. Nah, itu bukan fee, bukan juga untuk sebagai bagi hasil, tapi dia memang berhak untuk memarkup karena dia jadi kayak distributor atau penyalur ya, dianggap seperti itu. Di sini akadnya seperti itu. Nah, ini skemanya. Untuk skema akad al-qardul hasan dalam pegadaian syariah itu si rahin sama si murtahin itu melakukan akad ya. Rahin memiliki marhunnya diserahkan kepada murtahin, kemudian murtahin melakukan pencairan kepada rahin, dan rahin memberikan fee ya kan, itu al-qardul hasan, itu dia memberikan fee ya. Oke, untuk skema al-mudarobah dalam pegadaian syariah, si rahin sama si murtahin itu dia punya akad ya, hutang dan jasa. Kemudian dia memiliki marhunnya diberikan kepada murtahin. Murtahinnya ini mengeluarkan uang untuk modal usaha. Si rahin ini memiliki skill untuk menjalankan usaha itu. Setelah usaha jalan, dia akan ada hasil usaha. Nah, hasil usahanya ini yang akan dibagi duanya. Bagaimana perhitungannya? Sesuai dengan presentasi masing-masing ininya. Jadi nanti udah ada kesepakatan kan, bagi hasilnya berapa persen dari hasil usaha gitu loh, yang punya skill berapa, yang punya modal usaha berapa. Nah, di sini ada skema akad bai al-muqayyadah dalam pegadaian syariah. Jadi, si rahin dia memiliki melakukan akad dengan murtahin. Dia punya marhun diserahkan ke murtahin marhunnya. Kemudian murtahinnya melakukan cairannya dengan bentuk uang, bukan. Dia melakukan pencairan dalam bentuk barang. Barangnya apa? Barangnya sesuai dengan permintaan si rahin. Nah, akhirnya si rahin membeli sesuai harga yang diberikan oleh murtahin tadi ya. Murtahin kan tadi memberikan markups. Misalnya kata ibu tadi laptopnya 4 juta diberikan, belinya 4 juta, si murtahin beli 4 juta, terus dia jual ke rahin 4.500.000. Nah, maka rahin tetap bayar 4.500.000. Akhirnya si murtahin mendapatkan markupnya 500.000. Seperti itu ya. Jadi kayak distributor gitu statusnya. Nah, untuk pegadaian syariah ini yang bisa ibu jelaskan materinya hanya sesingkat ini saja. Untuk lebih jelasnya mungkin silahkan kalian kita nanti diskusi apabila ada pertanyaan atau kurang jelas ya. Untuk materi ini mohon maaf apabila ada keterbatasan materi, karena sejauh ini hanya materi ini saja yang bisa ibu dapatkan. Nanti kita akan lakukan diskusi lagi untuk mengetahui apa sih lagi yang kurang dari materi ini ya. Nanti akan kita bahas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.